orang Muslim. Nih, saya tunjuk. Perhatikan, saya balikkan kamera saya. Orang Yahudi yang menanggung. Iya, karena Anda nggak ngerti ajaran agama Islam. Kalau Anda ngerti agama Islam, Bang, demi Tuhan, Bang, Anda akan meninggalkannya. Oh, kalau Anda benar-benar mengerti agama Islam, Shalom saudara sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo jika saudara percaya coba ketik di kolom komentar video ini, hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube dimanapun saudara menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Jika saudara diberkati oleh program gereja YouTube, jangan lupa saudara bisa share kepada teman-teman saudara di sosial media, dan juga saudara bisa komen yang positif, serta pencet like-nya dan jempolnya, serta jangan lupa klik tulisan warna merah bertulisan subscribe YouTube channel gereja YouTube. Di kesempatan kali ini saya mau bagikan video perdebatan seorang murtadin Aceh, bagaimana dia menginjili di media sosial dan mengatakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat manusia. Tanpa berlama-lama yuk kita saksikan video berikut ini. Benar, tetapi itu menyakiti umat muslim, itu akan membuat umat muslim tuh marah. Dan kalau marah mereka bisa berlomba-lomba di Monas. Nah, demi supaya tidak terjadi kegaduhan, supaya tidak terjadi kerusuhan, ya orangnya itu ya dimasukin saja ke penjara. Karena mental masyarakat kita yang masih seperti itu. Seandainya mental masyarakat kita biasa berargumen dilawan dengan argumen, saya rasa undang-undang penistaan agama itu nggak bakal ada. Saya kasih contoh yang paling nyata ya. Pada tahun ya kurang lebih, ya saya juga belum lahir ya, mungkin sekitar tahun 60-an begitu. Ada seseorang yang bernama Arswendo. Tahu kasusnya Arswendo? Nih ya. Nih. Arswendo, biar saya tampilkan di layar. Perhatikan ya. Arswendo ini adalah seorang tokoh. Beliau ini seorang Katolik, ya. Nih namanya Arswendo, pasti teman-teman sangat familiar terhadap wajahnya, ya. Saya bukakan yang bahasa Indonesia ya. Nih, bagaimana Arswendo itu dia dipenjara, nih, ya. Saya bukakan yang bahasa Indonesia. Gara-gara dia, nih. Saya balikkan lagi kameranya. Nah ini. Nah perhatikan. Apa yang terjadi kepada Arswendo? Perhatikan. Nih ya. Perhatikan ya. Nih. Aduh sebentar nih. Ya. Nih. Bentar. Nih. Saya akan tampilkan kepada kalian bagaimana kelakuan orang Islam. Ini sejarah berbicara. Ya. Kita ngomong sejarah. Sejarah akan menjelaskan bagaimana kelakuan umat Islam di negeri ini. Ya. Perhatikan. Pada tahun 1990, majalah Monitor pernah melakukan sebuah angket yang diberi nama Kagum 5 Juta. Angket tersebut pada dasarnya hanya ingin mengetahui siapa tokoh yang dikagumi oleh pembaca Monitor. Pada saat itu sekaligus menambah oplah majalah yang saat itu disebut sebagai majalah yang oplahnya tertinggi di Indonesia. Sumbernya Tempo 27 Oktober 1990. Nah, angket ini juga diberi rangsangan kepada pembaca berupa hadiah uang tunai. Ide ini berasal dari pemikiran pemimpin redaksi Monitor saat itu, Arswendo. Nah, angket ini memicu kontroversi karena nama Arswendo berada di atas Nabi Muhammad di dalam daftar tokoh yang paling dikagumi. Ngamuk, orang Islam ngamuk. Nih, perhatikan nih. Nih. Akibat dari kontroversi yang bersifat nasional ini, Arswendo divonis hukuman penjara 5 tahun
dengan tuntutan KUHP pasal 156A dan majalah monitor dibredel. Nih, dicabut SOP-nya oleh Departemen Penerangan yang saat itu dipimpin oleh Harmoko yang juga memiliki saham di majalah Monitor. Nih, ironisnya Arswendo dihukum karena alasan demi ketertiban umum. Ini loh. Gara-garanya dia bikin polling. Ayo teman-teman, siapa tokoh yang kamu kagumi? Dibikinlah. Siapa? Soeharto. Siapa? Nah, ada nama Arswendo. Nah, di bawahnya Arswendo, Muhammad. Umat muslim panas karena nama Muhammad ada di bawah Arswendo. Ngamuk merusak. Biasa. Teman-teman yang muslim, apakah mau kalian punya wajah kayak begini gitu loh? Saya itu bilang seperti ini, bukan saya itu mau cari enggak gitu loh. Kenapa sih kalian itu nggak bisa berkaca memperbaiki diri? Masa cuman orang bikin polling kok? Kan hanya bikin polling. Giliran nama Muhammad ada di bawahnya ngamuk. Ini fakta nih. Perhatikan latar belakang. Nih, saya baca lanjut ya. Nih, awalnya format Monitor berupa majalah yang dikelola oleh Televisi Republik Indonesia. Bla 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 bla. Terus ya. Nih, kita terusin. Nih, angket ya. Nih. Pada tahun 1990, saya ralat ya, bukan 1960 tadi. 1960. Majalah Monitor, anak perusahaan PT Kompas Gramedia, menerbitkan sebuah angket yang dikritisi pada bulan September 1990 yang diberi nama Kagum 5 Juta. Ide angket tersebut berasal dari Arswendo dengan premis dasar ingin mengetahui siapakah tokoh yang paling dikagumi oleh pembaca Monitor pada waktu itu, 27 Oktober 1990. Pada awalnya, angket tersebut menggantikan rubrik teka-teki televisi yang biasanya hadir dalam majalah tersebut. Angket tersebut dimuat pada edisi 15 Oktober 1990. Kemudian hasil angket tersebut terbit dengan judul Ini Dia, 50 tokoh yang dikagumi pembaca kita. Perhatikan. Hasil angket tersebut diketahui sebagai berikut. Soeharto, nomor 1, 5.003 kartu pos. B.J. Habibie, 2.975. Soekarno, Iwan Fals, Zainuddin. Bahkan Zainuddin ini lebih dikagumi. Trisutrisno, Saddam Hussein, Siti Harjati, Harmoko, Arswendo, Muhammad. Ada di bawah. Perhatikan. Ketika Nabi Muhammad dikagumi oleh 616 orang, ngamuklah umat muslim. Reaksi pertama muncul di Medan, Sumatera Utara. Harian Waspada membuat reaksi dari Hasrul Azwar, salah satu tokoh DPRD dan seterusnya nih. Dalam artikelnya dituliskan bahwa ia menganggap artikel tersebut sebagai tidak valid, menghina agama Islam. Tidak valid, kata Ainama. Menghinanya di mana, Abdul? Nih, tidak valid, ya kan? Selain itu muncul reaksi nih, ya, kontroversi dan seterusnya, penghinaan terhadap agama Islam. Ini bayangkan nih, ya kan? Nurkolis Majid yang saat itu dianggap moderat, suara moderat dan seterusnya. Ini baca sendiri Anda nih. Nih akhirnya apa yang terjadi? Angket yang dimuat Monitor telah menjuruh ke hal sara. Ya. Kalaupun pengelola menganggap angket itu sebagai suatu gurauan, harusnya mereka tahu diri dan seterusnya nih. Akhirnya apa? Arswendo dipenjara, teman-teman. Nih, Gus Dur saat itu berpendapat demikian. Saya tidak setuju dengan pencabutan siup apapun. Nih, di penjara dia, tapi di penjara dia bukan karena itu. Karena apa? Nanti kalau nggak di penjara, kaum muslim mengamuk mereka, teman-teman ngamuk jadi di penjara. Ya, Arswendo divonis 5 tahun penjara dengan pasal 156 KUHP, meskipun ia sendiri bebas pada tahun 1993. Kasus yang dialami Arswendo sendiri merupakan kasus penistaan agama yang paling sensitif di masa menjelang Orde Baru. Kita melek sejarah kita, teman-teman. Ini terulang lagi, ini menimpa lagi Pak Ahok.
Ini ulang tahun terus kasus begini. Ya, sejarah itu berulang, teman-teman. Berulang dan berulang. Nih, perhatikan nih. Nih, Arswendo pun dicegat dari grup Gramedia dan seterusnya. Ditahan polisi pada 26 Oktober. Dipindahkan ke rutan Salemba dan seterusnya nih. Nih, perhatikan nih. Kasus-kasusnya nih. Nih, jaksa menuntut Arswendo, pria kelahiran Surakarta dan seterusnya. Dengan pasal berlapis dan seterusnya. Penyebaran penghinaan terhadap golongan penduduk, pasal dan seterusnya. Nih. Dalam persidangan, Arswendo membacakan pledoi setebal 16 halaman berjudul sebagai pribadi atau kelompok kita ini lemah dan mudah cemas. Sebagai bangsa kita ini kuat, lihat dan selalu mayoritas. Ya, dia tetap minta maaf, menyatakan penyesalan dalam pledoinya dan menjelaskan kronologinya dan seterusnya. Nih. Ya, ini yang terjadi teman-teman. Padahal dia itu hanya polling doang. Siapa pembaca yang kau sukai? Masa dipaksa harus yang disukai Muhammad? Itu cuma gara-gara kayak gitu loh. Kemarin yang menimpa Pak Ahok apa? Di tengah-tengah umat muslim dia bilang, jangan mau dibodoh-bodohi ulama kalian yang membawa-bawa Al-Quran untuk membodohi kalian. Seperti biasa muncul gerakan pakai baju daster di Monas. Bahkan sampai atraksi di Monas. Kalau gue ketemu, katanya jagoan Betawi kata dia. Apa sih? Kayak bangsa kita ini apa punyanya orang-orang kayak begitu? Coba. Pak Ahok hanya dituntut percobaan, tapi divonis 2 tahun. Ngeri teman-teman, ngeri. Gitu loh teman-teman. Karena ini berulang terus ini, berulang-ulang terus, ngulang. Gitu loh. Kalau kita tidak bersuara. Kasus Meliana juga begitu. Dia hanya minta supaya suara Toa dikecilin. Dibakar wiharanya. Magis teman-teman. Gitu loh. Supaya apa? Supaya bangsa kita ini, ayo kita ini ya sama-sama gitu loh. Sama-sama kita ini biar maju. Yang muslim, cobalah kalian itu dewasa. Ketika ustadz-ustadz kalian bahas agama Kristen, Zakir Naik, Dondi, Juma, dan banyak itu lainnya, Adi Hidayat. Kami hanya menjawab saja kok dengan argumen. Jadi ketika ada orang mengkritisi agama kalian, bahkan sebenarnya nggak mengkritik. Kenapa kalian kok sibuk memenjarakan orang? Kenapa kalian tidak menjawab saja? Kenapa kita tidak buka saja dialog? Begitu. Tapi seperti tadi saya bilang teman-teman, mentalnya bukan mental seperti itu. Bukan mental pendialog, bukan mental pendebat. Mental orang keroyokan rame-rame. Gitu loh. Supaya apa? Supaya kita ini ada keadilan. Gitu loh. Ya, begitu teman-teman sekalian ya. Jangan bilang yang muslim-muslim pada nggak setuju dengan saya. Ada sebagian mereka yang setuju. Tapi kan ya mereka nggak punya masa. Oke, TTM Dini. Muslim? Halo? Macet kan? Oke, saya turunkan teman-teman ya. Saya udah berbusa-busa ini ngomong teman-teman. Ya. Jangan dikata kalau ngomong begini itu tidak berbusa-busa. Kalau kita siaran begini teman-teman, satu ceret itu habis. Macam nyangkul 1 hektar. Oke ya teman-teman ya, ini sudah hampir mau jam 12 malam. Teman-teman ya, mungkin saya rasa teman-teman ini udah pada tidur juga sebagian ini. Ya, kita rehat dulu. Ya, semoga ya dengan adanya siaran saya ini, pihak-pihak terkait itu mendengar dan mengambil tindakan. Supaya apa? Supaya jangan ada lagi ketidakadilan. Yang muslim ayolah berhentilah kalian itu ngais-ngais dari Bible.
Kalau kalian nggak berhenti ngais-ngais dari Bible, nanti ada orang Kristen yang menanggapi. Kalau orang Kristen nanggapi, kalian jangan marah ngamuk-ngamuk. Ya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin kita rehat dulu teman-teman. Saya sudah berapa? Contoh, orang mau berzina, mau mencuri, mau korupsi, mau jahat sejahat-jahatnya. Asal dia Islam, mengucapkan syahadat, masuk surga. Sedangkan orang mau baik, ya kan, menolong sesama, ya kan, rajin berbagi sodako dan lain sebagainya, baik, pokoknya baik sekali. Mati. Kalau dia bukan Muslim, mati masuk neraka. Nah, menurut ajaran Anda, menurut pemahaman Anda kan mengalami pergolakan pikiran, bener nggak? Ya. Nah, Anda ini nggak beres ini ajaran ini. Anda kan mikir begitu kan? Ya. Nah, disinilah saya katakan Anda telah mengalami krisis kepercayaan terhadap agama Islam. Enggak juga sih, biasa-biasa aja. Nah, ini yang namanya munafik. Dulu lah, dengar dulu, Pak. Oke, silakan. Kan saya bilang, yang awal tadi, anggaplah saya agama sekarang Islam nih, tapi anggaplah tidak mentaati sholat apa enggak. Tapi kata Bang Edis, walaupun gimana-gimana yang penting baik, masuk surga versi Kristen gitu gak? Kalau di dalam agama Kristen harus seperti itu. Harus ada buah pertobatannya. Harus dibaptis dulu gitu kan? Iya, di dalam agama Kristen seperti itu. Nah, sekarang kalau ada orang tanda baik, pertobatannya. Nah, sekarang kalau ada orang baik tapi nggak dibaptis gimana? Masuknya tetap kemana diselamatkan dia? Menurut saya. Menurut Bible itu tetap diselamatkan. Tetapi kalau dia tidak tahu loh. Tapi kalau dia tahu kebenaran itu tapi tidak melakukannya, itu nggak di ini. Maksud di sini poin kebenaran itu dibaptis gitu. Iya, karena dia sudah mengetahui bahwa tandanya itu harus dibaptis. Jadi, tetapi poin yang paling utama itu adalah pertobatannya. Bukan dibaptisnya, pertobatannya. Ya, berarti dibaptisnya barang siapa bertobat kan gitu. Bertobat itu pertamanya. Ya. Pertobatan. Jadi yang dibaptis itu nggak begitu penting kan? Benar gak? Bukan tidak begitu penting. Oh, jadi tetap harus kalau dia bertobat, maka dia harus memberi dirinya dibaptis. Sebagai apa? Sebagai lambang bahwasanya hidup yang lamanya dia mati dan sudah dikuburkan. Lalu dia keluar dari air menjadi manusia yang baru. Oh, kalau nggak dibaptis, nggak apa-apa tapi kan? Kalau nggak dibaptis nggak apa-apa, yang penting dia baik. Iya, kalau menurut saya. Sip. Berarti tidak memaksakan harus masuk Kristen dan dibaptis dulu kan? Apa sih artinya masuk Kristen? Ini makanya saya bilang ini. Nah, ini nih, saya nih, dengar. Gini Bang, sebentar nih, ini Ayah Azam, sedikit. Nih saya ajarkan nih. Apa artinya menjadi pengikut Kristus? Apakah dengan saya pengikut Kristus di KTP tertulis begini? Bukan begitu, Bang. Apa kata Yesus? Barang siapa yang pengasih aku, yang percaya kepadaku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Jadi esensinya itu melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Bukan masuk Kristen seolah-olah ada tulisan di KTP, terus ada ritual tertentu, ada begini. Bukan itu yang penting, Bang. Esensi mendengarkan perintah itu jadi baik kan? Berbuat baik kan? Melakukan apa yang dia diperintahkan oleh Yesus. Esensinya itu jadi baik kan? Dan selalu berbuat baik kan? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Karena baik versi Anda dengan melakukan perintah Yesus beda. Karena baik versi Anda begini. Baik versi Anda itu seperti apa? Saya kasih contoh. Ini baik versi Anda. Mau saya kasih contoh baik versi Anda? Gak usah. Baik versimu, Bang. Begini, baik versimu itu dengan membiarkan orang berada di jalan yang sesat tanpa memperingatinya dahulu. Paham. Tapi itu bukan baik versi Bible. Baik versi Bible beri dia peringatan. Nih, jikalau seseorang nih saya bukakan ya dalam Bible-nya ya. Kadang-kadang kita suka kelamaan teman-teman karena saya belum bikin galerinya. Saya di sini sama teman-teman yang nonton nih ada 16K mendoakan mudah-mudahan Bang Edis
hidup berdampingan dengan seorang NPD, biar tahu ya rasanya ya. Oh, dengarkan Bang ya. Di dalam Bible dikatakan begini, jikalau seseorang tidak melakukan di dalam Yeskiel, sebentar ya. Sebentar. Nih buat teman-teman yang nonton, jadi nggak harus dibaptis dan nggak harus masuk Kristen. Cukup jadi baik dan berbuat baik untuk sesama, itu poinnya. Gak wajib harus berbuat baik, harus jadi Kristen dulu, dibaptis dulu, nggak harus. Yang penting jadi baik. Ya, di dalam Bible apa dikatakan? Jikalau seseorang, intinya kurang lebih bahasanya begini ya, jikalau seseorang telah memperingati orang lain karena dosanya dan orang tersebut tidak mendengarkan peringatan itu, maka dia tidak dituntut. Tetapi jikalau seseorang membiarkan seseorang dalam keadaan demikian, maka orang yang seharusnya memberikan peringatan kepada dia dituntut. Itu dalam Bible. Makanya dalam Bible itu kebaikan itu harus diperjuangkan, bukan kalau Anda kan versi Anda pasif. Versi Anda ini versi pasif. Biarin aja dah, yang penting saya nggak ganggu orang dah. Iya, jadi ada perbedaan kita, Bang. Kalau yang harus ditolong pasti ditolong. Cuman kalau yang masalah... sekarang begini. Tadi kan Anda sudah memiliki satu paham bahwa apa yang dipahami oleh saudara-saudara Anda itu sesat. Betul nggak? Saya nggak berani memvonis itu sesat. Nah, sekarang saya tanya, apakah Anda setuju bahwasanya orang asal mengucapkan syahadat, mau dia maling, mau dia berzina, masuk surga? Ya katanya, tapi tetap dihisap dulu, dimasukin ke neraka dulu. Mana dihisap dulu? Mana? Ayatnya mana? Dihisap dulu. Mana ayatnya? Harus ditimbang. Saya nggak tahu ayatnya, tapi harus ditimbang. Nah, ini yang saya bilang, Bang. Anda ini sudah bohong, kemudian menebarkan sesuatu yang kebohongan itu. Saya bohong apa? Tadi Anda bilang dihisap dulu. Iya, di mana ayatnya dihisap dulu? Nah, saya nggak tahu. Nah, berarti kan Anda menebarkan kebohongan. Saya nggak menebarkan kok. Iya sudah, kalau kenapa Anda mengatakan demikian? Yang saya dengar, kan saya juga waktu kecil adalah ngaji apa gitu. Oke, dari mana itu sumbernya? Dari guru-guru ngaji lah. Oke lah Bang, intinya begini. Perbedaan kita adalah ketika Anda mengetahui suatu kesalahan, dengar Bang, perbedaan kita di sini. Ketika Anda mengetahui satu kesalahan, Anda tidak berusaha dahulu untuk menyatakan bahwa itu sebuah kesalahan. Tetapi Anda membiarkannya begitu saja. Itu perbedaan kita. Kalau saya, ada suatu kesalahan, saya beritahu bahwa itu salah. Saya beritahu dia 1, 2, atau 3 kali. Ketika dia sudah saya anggap sebagai orang bebal, maka saya berlepas diri. Itu perbedaan kita. Gitu. Jadi Bang, kita punya perbedaan masing-masing Bang. Artinya itu semua kembali kepada diri kita masing-masing, kepada penonton juga yang nonton di sini. Begitu. Inti pesan saya Bang, begini. Saya tidak bisa, ada telepon Bang, coba dimatikan dulu. Ya. Ada telepon? Saya izin dulu Bang ya, Oke. Selamat malam Bang, Ayah Nazma dan Nazmi. Ya teman-teman, dia pernah datang ke channel saya pada waktu itu. Ya, nggak seperti ini dia orangnya. Tetapi dia sekarang udah berubah ya. Ya artinya banyak orang Muslim itu memang yang sudah mengatakan agama Islam itu tidak masuk akal. Contohnya seperti Ayah Nazmi tadi, ya kan? Menurut dia nggak masuk akal. Masa mau maling, mau berzina asal Islam masuk surga? Sementara kalau orang lain mau dia baik, mau dia apa, tetapi dia masuk neraka. Di dalam Bible saya kasih tahu ya. Nih ya, di dalam Roma, nih. Nih, perhatikan ya. Nih.
Saya tunjuk dasarnya dari mana. Nanti saya dibilang ngomongnya asal-asalan ya. Di dalam Roma yang ini nggak tahu ya teman-teman ya. HP ini nggak tahu yang satu ini. Setengah mati kita buka ini. Loadingnya lama sekali. Tapi intinya begini. Paulus sedang membicarakan bagaimana ada bangsa-bangsa lain dengan bangsa Israel. Di mana bangsa Israel itu mereka diberikan hukum Taurat tetapi tidak melakukannya. Lalu ada bangsa lain yang mereka tidak diberikan hukum Taurat tetapi mereka melakukannya. Manakah yang dibenarkan di hadapan Tuhan? Adalah orang yang tidak diberikan hukum Taurat tetapi mereka melakukannya. Gitu loh. Jadi banyak orang sekarang ini terjebak. Saya Kristen, mulutnya berkata Kristen. Tetapi esensi dari kekristenan itu dia tidak tahu. Sedangkan orang yang tidak mengaku Kristen, mulutnya tidak mengaku Kristen, tetapi dia melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Mana yang dibenarkan? Menurut saya adalah orang yang melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Seperti itu. Tanpa dia mulutnya harus mengaku-ngaku Kristen. Karena Kristen itu bukan soal mulut ngaku-ngaku. Ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Agak sedikit lemot. Oke, kita kasih naik ada Nang Niyaz Habib. Oke, Nang Niyaz Habib. Silakan yang muslim-muslim ajukan permintaan naik. Ayo kita ngobrol-ngobrol ya. Silakan kita berargumen ya, jangan marah-marah. Ingat, jangan umat muslim wajahnya seperti ini ketika ngomongin agama orang lain nih. Tapi ketika agamanya dibahas, nah wajahnya jadi seperti ini. Jangan begitu. Ya, Nang Ning. Terima kasih teman-teman yang memberikan support ya. Nang Ning. Oke, baik, saya turunkan ya. Kita kasih naik lagi, kesempatan lagi. Kepada muslim yang lain, silahkan. Kita kasih naik ada Jenny Afni. Jenny Afni. Ya, selamat malam Jenny Afni. Halo? Oke, Jenny Afni saya turunkan. Kita kasih lagi naik. Ada Jibril. Oh, Zaluku Nisut. Ya, selamat malam Zaliku Nisut. Zaluku. Halo? Oke, baik, kita kasih turun ya. Kita kasih kesempatan sekali, setiap orang satu kali saja ya. Kita kasih naik ada Jibril. Oke, Jibril. Ya, selamat malam Jibril. Halo Jibril. Selamat malam Bang Edis. Ya, muslim Bang. Lama tidak pernah jumpa Bang Edis. Selamat malam. Ya, apakah Abang Jibril ini muslim? Masih sehat, masih sehat. Apakah suara saya tidak terdengar, teman-teman? Masih sehat ya? Apakah Anda seorang muslim, Bang? Ini pakai peci muslim. Muslim. Ya, silakan Bang, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Tenang dulu Bang, HP-nya taruh gitu Bang, duduk yang bagus gitu loh Bang. Silakan. Coba cari tempat yang nggak berisik gitu, coba. Saya mulai tadi nonton Bang Edis, terus ngomong sama Bang siapa itu. Minta maaf kepada seluruh teman-teman juga, teman muslim yang ada di Komal ini. Kami mohon kepada Bang Edis ya. Bang Edis itu rupa-rupanya itu selalu menggiring-giring orang seakan-akan memaksa untuk murtad. Misalnya. Tidak boleh kayak gitu. Misalnya Bang, misalnya. Tidak boleh Bang Edis.
Waduh, ini kayaknya suara saya nggak didengerin sama Bang dia. Edis itu memaksa untuk orang itu murtad kayak. Bang, apakah Anda bisa mendengar Tidak suara boleh, Bang. saya? Diskusi. Artinya Teman-teman, apakah saya sedang tidak memberi arahan. suara saya terdengar nggak, teman-teman? Terdengar Bang Edis. Iya, kasih contoh dulu. Contohnya apa? Bagaimana contohnya ketika saya mengajak supaya Muslim itu meninggalkan agama Islam? Contohnya, misalnya. Ya mulai tadi mungkin ya teman-teman ya pada tahu. Itu ada komen banyak di bawah itu. Terus orang itu seakan-akan dipaksa itu loh untuk murtad di Bang Edis. Oke, sekarang begini. Tadi ada seseorang yang naik, namanya ayahnya Nazma dan Nazmi. Dia bilang bahwasanya ajaran-ajaran agama Islam tidak dia imani lagi, tidak masuk akal bagi dia. Salah satu contohnya adalah bagaimana Muhammad mengajarkan kalau Anda mengucapkan kalimat syahadat, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, maka Anda masuk surga, pasti masuk surga. Walaupun Anda berzina, walaupun Anda mencuri. Nah, menurut dia itu nggak masuk akal ajaran kayak begitu. Masa dengan mengucapkan dua kalimat syahadat saja masuk surga? Itu kan dipotong, ada terusannya itu. Di mana terusannya, Bang? La ilaha illallah. Bentar dulu. Barang siapa yang mengucapkan syahadat, artinya di akhir hayatnya mau Nggak mati. ada di akhir ayatnya. Coba tunjukkan. Cuman ya apa pemahaman sampean, Bang Edis? Ya sudah, begini. Biar Anda tidak menuduh saya nih, Bang, bahwa itu pemahaman saya. Coba tunjukkan hadisnya, bunyinya bagaimana? Man qala la ilaha illallah. Artinya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, akhirul hayat. nggak ada akhir hayatnya, nggak ini ditambah-tambahin ini. Ini ditambah-tambahin ini. Tidak ada, Bang, di akhir hayatnya nggak ada. Artinya mau mati. Nggak ada, Bang. Nih, saya tapi dengar. Ini kita putarkan saja ya ceramahnya ya. Nih, Abdul Somad mengungkapkan hadis itu. Nggak ada di situ dikatakan kalau mau mati, aduh, jangan begitu, Bang. Ya. Sebentar dulu. Wong saya nggak dikasih kesempatan. Orang yang penting membaca syahadat, ya, 2 kalimat syahadat. Terus pada akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah. Itu pasti masuk surga, Bang. Oke, ini hadisnya yang benar. Tidak ada dikatakan akhir hayat. Coba ya, kita lihat nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang akhir hayat. Wa in zana wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, nggak ada di situ akhir hayat. Tidak ada di situ akhir hayat, Bang. Barang siapa yang dari mulutnya mengatakan kata-kata itu. Makanya orang Islam kalau ditanya, kunci surga itu apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nggak ada kunci, dengar, Bang. Tidak ada kunci surga itu menjalankan sholat, berbuat bakti, menolong sesama manusia, berbuat baik. Nggak ada. Kunci surga itu ngucapin kalimat syahadat. Itu memahami hadis itu sampean jangan cuman hanya sekilas, Bang. Oke, sekarang saya tanya nih sama Bang Jibril. Bang Jibril yang terhormat, dengerin, Bang. Sekarang saya tanya, Bang, apa kunci surga? Orang yang berbuat baik. Dia sudah kena racun, sudah kena pengaruh, paham-paham seperti Bang ayahnya Azma dan Nazmi tadi. Itu sampean kalau sudah gini, Bang. Kunci surga itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, Bang Jibril. Bentar dulu, Mas. Bentar dulu, sama dengan orang Kristen. Yang penting katanya dibaptis, itu masuk Kristen, dijamin Kata masuk siapa? surga. Barang siapa yang bertobat. Iya, terus dibaptis. Iya,
Bertobat. Dijamin masuk surga. Jelas dong, Ya. bertobat. Meskipun mencuri. Wih, bertobat kok mencuri? Gimana sih? Apa pengertian bertobat? Apa pengertian bertobat? Apa Bertobat pengertian itu insyaf? menyesali Insyaf, dari bertobat, menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya. Itu bertobat. Masa bertobat mencuri, berzina? Katanya semua orang yang mengikuti Yesus itu selamat. Iya, apa arti mengikuti Yesus? Dijamin Sebentar, masuk gini, surga. apa arti mengikuti Yesus? Saya tanya. Hah? Arti mengikuti Yesus apa? Ya mengikuti segala perintahnya. Iya, apakah Yesus mengajari mencuri? Apakah Ya, Yesus enggak. mengajari berzina? Tidak mengajari, cuma Makanya saya bilang, arti daripada mengikuti Yesus itu artinya menjadikan Yesus itu sebagai kepalanya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, membuat hidupnya Coba dikontrol ini. oleh Yesus. Coba begini, Contoh, Bang Edis. apa Kalau yang memang diajarkan Bang oleh Edis- Yesus? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba. Ntar dulu. Coba, kalau memang Bang Edis mengikuti Yesus, coba buka Lukas 2 ayat 21 coba. Aduh, Yesus jangan kan kemana-mana dulu. Yesus Jangan kemana-mana Bang Edis sudah dulu. bersunat. Ayo. Jangan kemana-mana dulu. Fokus dulu ke kita ini. Tadi Anda mengatakan bahwasanya kunci surga itu berbuat baik. Betul? Ya, Sementara menurut ajaran agama Islam, kunci surga itu mengucapkan kalimat syahadat. kalimat syahadat itu awal menjadi orang Muslim. Nggak Kalau ada, tidak Bang. Itu karangan Anda. Hai, coba gini, Bang Edis sekarang Bang Kristen, Jibril, ya. ketika kita bicara, Bang, kita pakai dalil. Betul nggak? Bener nggak? Bang Edis sekarang kan Kristen. Misalnya, Bang Edis mau masuk Islam, itu harus membaca 2 kalimat syahadat. Nah, Masuk setelah surga kan? membaca 2 Walaupun saya syahadat- berzina, walaupun saya mencuri kan? Sebentar dulu. Itu framingnya saya nggak kuat sama sampean itu. Kok Setelah membaca framing syahadat, memang itu fakta dan kenyataan kok gimana sih Bang Jibril? itu sudah diakui jadi orang Muslim. Nah, setelah itu tergantung perbuatannya. Nggak Kalau ada. memang perbuatannya baik, Oke, saya kasih tunjuk enggak. lah. Kalau dia kita hajar dia dengan dengan dalil-dalil. Oke, silakan Bang. Lanjutkan biar saya tunjukkan dalilnya. Kalau Saya memang tunjukkan. berbuat baik, itu dinilai kebaikannya. Nanti ada timbangan dalam Islam itu, nanti ada lewat di jembatan Shiratal Mustaqim, Bang. Ditimbang nanti, Bang. Oke, baik. Sekarang kalau Anda mengatakan sesuatu tanpa dalil, mengatakan sesuatu hanya dengan cuap-cuap saja, saya akan menunjukkan dalilnya, Bang. Dalilnya. Perhatikan ya, perhatikan. Ini dalil bagaimana umat muslim itu walaupun mereka bikin dosa sebesar gunung, ditanggung, ditebus dosanya sama Yahudi dan Nasrani. Lihat ya. Nih Bang, saya tunjukkan kepada Anda hadis bagaimana nih Yahudi dan Nasrani menanggung dosa orang muslim. Nih, saya tunjuk. Perhatikan, saya balikkan kamera saya. Orang Yahudi yang menanggung. Iya, karena Anda nggak ngerti ajaran agama Islam. Bang. Kalau Anda ngerti agama Islam, Bang, demi Tuhan, Bang, Anda akan meninggalkannya. Oh, kalau Anda benar-benar mengerti agama Islam, mustahil Anda tidak meninggalkan agama Islam, Bang. Mustahil. Oh, Oke, ini Bang, coba Bang. Bang Jibril coba baca, Bang. Coba baca. saya nggak melihat saya. Oke, saya yang bacain. Saya yang bacain. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Muslim bikin dosa, yang nanggung Wahyudi dan Nasrani. Betul. Ayatnya baca, Bang. Ayatnya Ini baca, Bang. hadis riwayat Muslim. Ya, baca lafadznya, Bang. Arabnya, Bang. Ya inilah, ini Anda. Bang, walaupun Anda baca pun lafadznya, nggak akan merubah artinya. Walaupun ini lafadz dibaca dengan qalqala, dibaca dengan tajwid, dibaca dengan lantunan-lantunan merdu, tartil, tidak akan merubah artinya. Artinya tetap saja, pada hari kiamat kelak,
Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ngeri nggak bang? Ngeri. Orang Muslim yang bikin dosa, yang nanggung orang Wahyudi. Betapa bencinya kalian dengan orang Wahyudi dan Nasrani bang. Bukan Wahyudi, itu orang Yahudi bang. Iya, kita pelintir lah bang, biar nggak kena ban sama tok-tok. Iya, artinya begini tuh bang. Pokoknya selain orang Muslim itu masuk neraka gitu bang. Iya, makanya itu. Makanya saya bilang bang, ketika Anda menjadi Muslim, pasti Anda akan mengimani hal-hal yang demikian ini. Nih, saya tampilin lagi nih. Banyak bang hadisnya, nggak 1-2 nih. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu secara marfu, pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap Muslim lalu berfirman, inilah orang yang menjadi tebusanmu dari neraka. Nih, dalam riwayat lain, kelak pada hari kiamat akan datang satu golongan kaum muslimin membawa dosa-dosa seperti gunung. Seperti gunung. Dan memberikan ampunan kepada mereka. Jadi bikin dosa aja bang, sebesar gunung bang. Allah Ta'ala akan memberikan ampunan. Nih, lagi nih, banyak bang. Nanti pada akhirnya setiap tuh, orang yang berbuat dosa orang Muslim, yang jadi tumbal itu kayak sampean itu. Iya. Makanya saya bilang bang, Anda yang bikin dosa, yang nanggung saya. Iya makanya. Mudah-mudahan Anda sadar. Coba bang, sekarang nih, contoh nih. Anda misalnya taruhlah pegawai desa, ya kan, kepala desa gitu. Ya. Anda korupsi misalnya, jauh-jauh lah, jangan seperti itu. Misalnya Anda berkorupsi. Masa saya yang nanggung dosamu? Masa iya saya yang nanggung dosamu, kamu yang nikmatin hasil korupsi? Kalau sampean siapa suruh nggak jadi orang Muslim bang? Justru kalau saya jadi orang Muslim, saya nanti miring. Saya akan seenak-enak korupsi. Saya percaya yang nanggung nanti si orang Kristen. Makanya ketika saya jadi orang Muslim, saya takut nanti saya punya paham seperti itu. Saya korupsi, yang nanggung juga si orang-orang Nasrani dan Yahudi. Bahaya. Orang yang berbuat dosa, yang nanggung Edis, RK, terus Sofyatul siapa itu, yang nanggung. Makanya saya tidak mau bang, karena saya masih waras. Masa saya bikin dosa orang lain yang nanggung? Biarin dulu siapa, bukan nggak jadi orang Muslim. Nah, kalau saya berpikir kebalikannya, justru kalau saya jadi orang Muslim, saya nggak mau. Nah, sekarang gini bang, Anda setuju nggak? Mustahil seseorang menjadi baik, tapi di detik yang sama dia menjadi pengikut Muhammad. Gimana bang, gimana? Mustahil seseorang menjadi orang baik, tetapi di detik yang sama dia menjadi pengikut Muhammad. Menjadi pengecut. Udah mulai pura-pura nggak dengar ya. Pura-pura nggak dengar. Yuk, mustahil. Yang senangnya saya. Coba saya ulangi bang. Mustahil seseorang. Terus bang tua. Terus. Oke lah, Bang Jibril, kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Oke, terima kasih Bang Jibril. Selamat malam. Semoga Anda menerima kebenaran. Ya, itu ya teman-teman ya. Silakan yuk kepada teman-teman Muslim yang lain. Silahkan ya, Anda datang, Anda berargumen ke sini ya. Kita berdiskusi dengan baik. Jangan marah-marah, kejang-kejang, emosi ya, jangan. Oke teman-teman, kita iklan dulu ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi kepada sahabat-sahabatku dalam Tuhan Yesus, teman-teman, kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Kenapa ini harus saya seling-selingkan teman-teman? Karena target kita teman-teman, akhir tahun ini kita sudah memiliki rumah apologet itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang punya berkat berlebih ya, teman-teman yang memiliki hidup yang berkecukupan dan berkelimpahan. Tapi teman-teman yang
hidupnya juga ya pas-pasan, teman-teman dilarang untuk kolekte ya. Khusus kepada teman-teman, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus yang memiliki berkat berlebih, kalau teman-teman mau berkolekte, teman-teman bisa mampir ke profil saya, klik profil saya. Nanti teman-teman akan lihat di situ ada link kolekte. Nah, teman-teman bisa support kolekte di situ ya, teman-teman ya. Untuk apa, teman-teman? Kita mendirikan rumah apologet. Kenapa harus ada rumah apologet? Karena kita harus berapologet itu dari tempat, dari ada satu tempatnya, ada tanahnya, ada bangunannya. Kita nggak mungkin berapologet itu di kolong langit, teman-teman. Ya, harus di kolong rumah betulan seperti itu. Dalam jangka panjangnya. Untuk jangka pendek, ya bisa sebenarnya. Kita nggak perlu mendirikan rumah apologet kalau kita berapologet ini dalam jangka pendek. Tapi kita masih melihatnya itu dalam jangka panjang ke depan. Karena kita belum melihat tanda-tanda ya dari teman-teman muslim, ya dari Juma dan kawan-kawan untuk berhenti. Begitu. Ketika kita menjawab mereka, tentu saja seperti biasa dari Konoha, kita akan digerebek dan dikatakan penista agama. Tetapi kalau kita tidak menjawab mereka, mereka akan terus-menerus ya mempelintir, ya menyesatkan orang-orang yang tidak berdaya, menyesatkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Seperti itu. Makanya kita jawab mereka. Nah, ketika kita jawab mereka, kita tidak bisa menjawabnya dari Konoha. Itu tadi videonya. Artinya kedatangan Yesus datang kedua kalinya sudah semakin dekat. Ayo putuskan hari ini untuk kita mengikuti Yesus, cinta Yesus, dan ikut Yesus sebagai juru selamat. Yuk beranikan diri di hadapan Tuhan jika saudara setuju. Ayo coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali semua sahabat gereja. YouTube salam sukacita, salam kebahagiaan dan salam mukjizat terjadi dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Jujur senang sekali hari ini saya bisa melayani Tuhan Yesus pada hari ini. Saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan senantiasa menemani saudara dan kita terus bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Shalom saudara gereja YouTube. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70 560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.